Hadirin yang kami hormati, selamat sore dan selamat datang di ujian promosi doktor Saudari Irfani Fitria Ummul Muzayana yang merupakan mahasiswa program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa saat lagi, sidang promosi doktor Saudari Irfani Fitria Ummul Muzayana akan dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin yang sudah bergabung untuk tidak mengaktifkan kamera dan audio pada saat ujian berlangsung. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi doktor untuk dapat mengaktifkan kamera dan audionya. Calon doktor Saudari Irfani Fitria Ummul Muzayana dipersilakan memasuki ruang sidang. Sekali lagi kami mohon dengan hormat untuk Bapak dan Ibu tamu undangan untuk tidak mengaktifkan kamera dan audionya karena ujian akan segera kami mulai. Ujian untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami persilakan Ketua Sidang Ibu Dr. Beta Yulianita Gitahari untuk membuka ujian ini. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2020, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Calon doktor Saudari Irfani Fitria Ummul Muzayana, sidang terbuka promosi doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudari yang berjudul Does Size Really Matter? The Effects of Urban Form on Social Capital Formation in Urban Areas in Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama pembimbing dan penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Selaku pembimbing atau promotor, yaitu Profesor Swahasdo Nazara, PhD. Selamat sore. Co-promotor 1, yaitu Bapak Benedictus Raksakamahi, PhD. Selamat sore. Co-promotor 2, Bapak Dr. Joni Hartono. Kemudian untuk tim penguji diketuai oleh Dr. Hera Susanti. Selamat sore. Dengan anggota yang terdiri atas Profesor Muhammad Ihsan, PhD. Selamat sore. M. Halir Yudhistira, PhD. Selamat sore semuanya. Ibu Dr. Alin Halimatus Sadia. Selamat sore. Dan Bapak Ibnu Sabri, PhD. Suaranya masih di mute, Bos. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.
Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Swahasil Nazara, PhD, selaku promotor untuk memulai acara ujian. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Ibu Dekan Beta Gitari. Semoga semuanya, tim promotor maupun tim penguji sehat, beserta semua audiens juga sehat, dan terutama Saudara calon Dr. Irfani Fitria Ummul Muzayana. Calon doktor Saudari Irfani Fitria Ummul Muzayana, saya persilahkan Saudari untuk membacakan secara singkat ringkasan atau intisari dari disertasi Saudari dalam waktu sekitar 15 menit. Saya persilahkan. Mohon izin untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat promotor Bapak Profesor Swahasil Nazara, PhD, perkenankan saya untuk membacakan ringkasan atau inti disertasi saya sebagai berikut. Saat ini, dunia mengalami arus urbanisasi yang belum pernah terjadi pada era sebelumnya. Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya dalam sejarah, jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan melampaui jumlah penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan. Bahkan diperkirakan tahun 2030 nanti, lebih dari 60% penduduk dunia akan tinggal di wilayah perkotaan. Berbeda dengan urbanisasi yang terjadi di era sebelumnya, yang mayoritas terjadi di negara-negara maju. Arus urbanisasi saat ini terkonsentrasi di negara-negara benua Asia dan Afrika, atau yang lebih dikenal dengan kawasan Global South. Tantangan ini tentu akan membuat semakin lebih kompleks mengingat sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur di negara-negara tersebut yang tidak bisa mengimbangi kecepatan arus urbanisasi yang terjadi. Oleh karena itu, sebagai respon global untuk menghadapi tantangan tersebut, agenda untuk menciptakan suatu perkotaan yang inklusif, aman, resilient, dan juga berkelanjutan menjadi salah satu agenda yang berdiri sendiri di antara 16 tujuan dalam SDGs. Secara umum, ultimate goal dari SDGs ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di semua aspek, baik ekonomi, kesehatan, lingkungan, maupun sosial. Dan salah satu aspek yang turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia adalah terkait bagaimana kualitas hubungan kita dengan orang lain, baik secara formal maupun informal. Dalam literatur, hubungan sosial tersebut lebih dikenal dengan istilah hubungan sosial atau sosial. Para ilmuwan di berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu ekonomi, telah mengakui bahwa modal sosial merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk kebahagiaan seseorang dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam ilmu ekonomi, modal sosial penting dalam proses pengambilan keputusan dan merupakan mekanisme di luar mekanisme pasar yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan serta dianggap sebagai misi dalam berbagai analisis ekonomi. Meskipun para peneliti dan ilmuwan sepakat bahwa modal sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek, akan tetapi belum banyak yang mencoba mengetahui untuk lebih jauh faktor-faktor apa yang turut mempengaruhi pembentukan modal sosial. Konsep modal sosial itu sendiri juga masih diperdebatkan literatur hingga kini, baik menyangkut definisi maupun pengukurannya. Pada dasarnya, modal sosial terjadi melalui interaksi sosial yang terbentuk di masyarakat, sehingga untuk memfasilitasi terjadinya interaksi tersebut dibutuhkan suatu tempat atau ruang. Dengan argumen tersebut, modal sosial tidak hanya dipengaruhi oleh karakter individu saja, tetapi desain lingkungan fisik di mana seseorang tersebut berada juga turut berkontribusi. Desain lingkungan fisik tersebut di wilayah perkotaan disebut dengan istilah urban form atau bentuk perkotaan. Diskusi terkait dengan bentuk perkotaan dan modal sosial pertama kali dibahas dalam literatur ekonomi perkotaan oleh Jane Jacobs tahun 1961 dalam bukunya yang sangat fenomenal yang berjudul The Death and Life of Great Cities. Berdasarkan argumen Jacobs tersebut, pembangunan perkotaan dengan karakteristik yang memiliki kepadatan yang tinggi atau high density, ketersediaan berbagai fasilitas yang bervariasi atau high diversity, dan berorientasi pada pejalan kaki atau konektivitas yang tinggi, atau konsep ini lebih dikenal dengan nama New Urbanism Paradigm atau Compact City, dianggap sebagai solusi pembangunan kota yang berkelanjutan dan dapat mendorong terbentuknya interaksi sosial. Dengan kepadatan yang tinggi,
Berarti orang akan tinggal berdekatan satu sama lain, sehingga hal ini akan meningkatkan probabilitas orang untuk lebih saling bertemu dan memungkinkan terjadinya interaksi secara spontan. Dengan jarak yang berdekatan akan mengurangi biaya bepergian sehingga untuk mengunjungi satu sama lain dan memudahkan untuk saling bertemu. Lokasi kota yang padat biasanya juga dilengkapi dengan ketersediaan berbagai fasilitas seperti pertokoan dan berbagai sarana rekreasi. Keberadaan fasilitas ini penting dalam membentuk modal sosial, karena tempat-tempat inilah yang akan memfasilitasi terjadinya pertemuan dan interaksi sosial, baik yang bersifat formal maupun kasual. Konektivitas jalan yang tinggi menandakan bahwa suatu tempat lebih saling terhubung satu sama lain, sehingga indikasinya adalah diharapkan akan mengurangi ketergantungan pada penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong seseorang untuk lebih banyak berjalan kaki. Dan makin banyak orang berjalan kaki, maka akan meningkatkan probabilitas terjadinya interaksi yang tidak disengaja, menimbulkan rasa akrab dengan lingkungan sekitar yang pada akhirnya akan dalam membentuk hasil sosial. Akan tetapi, hasil yang ada di literatur juga ada yang berseberangan, di mana beberapa literatur meng-highlight bahwa semakin tinggi kepadatan di suatu wilayah, justru memiliki efek yang negatif terhadap pembentukan modal sosial. Kota yang padat dengan berbagai fasilitas justru memiliki kohesi sosial yang lebih rendah. Hasil yang beragam tersebut ditambah dengan hasil studi yang banyak fokus pada kota-kota di negara maju dan negara barat, menimbulkan ketidakpuasan terkait dengan pertanyaan bagaimana bentuk suatu kota akan mempengaruhi pembentukan modal sosial. Hanya sedikit sekali penelitian yang membahas kasus kota-kota di negara-negara berkembang. Para ilmuwan berpendapat bahwa desain kota yang berbeda harus dibahas dalam konteks yang berbeda karena akan membentuk interaksi sosial yang berbeda pula. Berdasarkan argumen tersebut, maka tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa peranan bentuk perkotaan terhadap pembentukan modal sosial di Indonesia. Mengapa Indonesia akan menarik untuk diamati? Hal ini karena Indonesia telah menghadapi tantangannya tersendiri. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami fenomena urbanisasi yang hampir sama dengan fenomena global. Indonesia termasuk negara di kawasan Global South yang mengalami pertumbuhan kota yang sangat besar, dan arus urbanisasi juga dapat dikategorikan sebagai salah satu yang pentingnya. Tahun 2015, BPS mengkonfirmasi berdasarkan data bahwa sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Arus urbanisasi yang deras ini diikuti dengan perubahan gaya hidup yang begitu cepat, telah menyebabkan nilai-nilai tradisional modal sosial Indonesia yang dikenal dengan gotong royong terkikis dari waktu ke waktu. Studi ini akan dijawab melalui dua studi kasus. Yang pertama fokus pada kota-kota metropolitan di Indonesia, dan yang kedua akan fokus pada seluruh kota di Indonesia. Kontribusi yang diberikan penelitian ini adalah yang pertama, menambah literatur akademis yang bersifat empiris terkait dengan hubungan antara bentuk perkotaan dengan pembentukan modal sosial yang menurut pengetahuan penulis masih sangat jarang ditemukan dalam konteks kasus di Indonesia. Studi-studi yang ada biasanya hanya bisa digeneralisasi dalam konteks yang terbatas, sehingga tidak bisa dibawa dalam konteks yang lebih besar. Dengan memasukkan observasi seluruh kota di Indonesia, diharapkan hasil studi yang ada bisa digeneralisasi dalam konteks yang lebih luas, dan implikasinya dapat diambil kebijakan dalam konteks yang lebih besar. Studi ini juga akan membedakan berbagai fasilitas publik ke dalam 3 kategori, yang sebelumnya di literatur hanya dimasukkan secara agregat. Studi ini juga memberikan analisis untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara hubungan bentuk perkotaan dan modal sosial di kota kecil menengah dan kota besar. Apakah yang dimaksud dengan konsep modal sosial dan bentuk perkotaan? Konsep modal sosial sebenarnya bukan merupakan suatu konsep yang baru. Modal sosial merupakan konsep yang bersifat multidimensi, memiliki dimensi yang bervariasi berdasarkan sudut pandang dan disiplin ilmu yang menggunakannya. Modal sosial dapat dipandang dari sudut pandang mikro yang fokus pada individu atau menekankan pada sudut pandang yang lebih makro pada aspek komunitas yang lebih luas. Modal sosial memiliki berbagai dimensi dan komponen dalam literatur. Dimensi yang umum dan paling banyak digunakan untuk pengukuran modal sosial adalah terkait dengan tingkat kepercayaan atau trust. Modal sosial secara umum dibagi menjadi 2 bentuk dasar yang disebut sebagai bonding dan bridging. Bonding menunjuk pada sifat hubungan yang lebih kuat, dan biasanya hubungan ini adalah dimiliki oleh orang-orang dengan karakteristik yang cenderung sejenis. Sedangkan bridging adalah sebaliknya, merujuk pada hubungan yang tidak terlalu kuat dan menghubungkan orang-orang yang memiliki karakteristik yang berbeda, baik agama, warna kulit, dan sebagainya.
Linking juga ditambahkan sebagai bentuk hubungan yang ketiga untuk mengcapture hubungan vertikal antara individu atau masyarakat dengan instansi publik. Dimensi lain yang juga banyak digunakan adalah terkait dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan masyarakat, baik yang bersifat formal melalui keanggotaan organisasi maupun informal. Oleh karena itu, dalam operasionalisasinya, konsep modal sosial harus mencakup berbagai dimensi dan menggunakan berbagai komponen dapat menangkap definisi modal sosial. Sedangkan bentuk perkotaan secara umum dapat didefinisikan sebagai karakteristik atau desain fisik suatu lingkungan perkotaan. Definisi ini dalam lebih luas dikatakan tidak hanya meliputi bentuk fisik saja, tetapi juga bentuk non-fisik termasuk kepadatan, aksesibilitas transportasi, dan lain sebagainya. Dengan berbagai indikator dan pengukuran, bentuk perkotaan biasanya meliputi 3 elemen dasar, yaitu kepadatan atau density, keberagaman penggunaan lahan atau diversity, dan juga desain yang mencakup pada konektivitas jalan dan juga sistem trotoar yang sering digunakan untuk mengukur degree of walkability. Studi kasus yang pertama akan fokus pada kota-kota metropolitan di Indonesia. Data utama yang digunakan dalam studi ini adalah menggunakan Susenas tahun 2014, sedangkan data modal sosial menggunakan modul ketahanan sosial masih dari Susenas 2014, sedangkan data bentuk perkotaan diolah menggunakan software ArcGIS. Berikut ini adalah cakupan area metropolitan menurut kategori Bappenas. Hasil studi yang pertama, ternyata secara empiris ditentukan bahwa kepadatan berhubungan negatif dengan indikator modal sosial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepadatan suatu kota, maka semakin kecil kemungkinan individu di kota tersebut untuk lebih mengenal tetangganya, memiliki rasa percaya dengan orang lain, dan juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Hasil ini berlawanan dengan paradigma New Urbanism yang menyatakan bahwa seharusnya kepadatan yang tinggi menstimulasi modal sosial yang lebih tinggi. Ketersediaan berbagai fasilitas publik ternyata sama sekali tidak berpengaruh dalam pembentukan modal sosial dalam konteks kota metropolitan di Indonesia. Pembangunan perkotaan di Indonesia yang belum memprioritaskan ketersediaan ruang publik yang sebenarnya sangat penting dalam menstimulasi interaksi sosial. Dan juga sering terjadi ketidakkonsistenan antara perencanaan kota dengan implementasi yang terjadi. Selain itu, ketersediaan ruang publik yang ada juga belum tentu memiliki kualitas dan estetika yang menarik, sehingga akan membuat orang tertarik untuk menggunakannya. Hasil selanjutnya juga ditemukan bahwa ternyata semakin tinggi konektivitas jalan atau konektivitas di suatu kota, maka individu tersebut lebih memiliki jaringan sosial yang justru lebih rendah. Dalam konteks kasus di Indonesia, konektivitas yang tinggi justru mendorong semakin tinggi keinginan individu untuk menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, terjadi kemacetan di jalan sehingga orang akan lebih banyak menghabiskan waktunya di jalan. Sebagai konsekuensinya adalah mereka akan mempunyai lebih sedikit waktu yang bisa dialokasikan untuk menjalin interaksi sosial. Hasil studi kasus yang kedua dengan menggunakan seluruh kota di Indonesia masih menggunakan data yang sama. Studi ini mencakup 98 kota di Indonesia, ditambah dengan kota yang termasuk sebagai kawasan strategis nasional yang ditentukan oleh Bappenas. Jumlah keseluruhan kota adalah 127. Hasil empiris dalam studi kasus yang kedua ini masih konsisten menunjukkan bahwa ternyata semakin tinggi kepadatan di suatu kota, cenderung memiliki modal sosial yang lebih rendah. Dalam kasus Indonesia, kota-kota di Indonesia pada dasarnya sudah sangat padat, sehingga efek yang terjadi adalah justru sebaliknya. Kepadatan tersebut justru menimbulkan sense of overcrowding, sehingga orang justru menghindari keramaian, menghindari kontak langsung secara face-to-face, dan menarik diri dari keramaian. Studi ini juga memperkuat argumen bahwa ternyata kehadiran ruang-ruang publik yang bersifat rekreasional sangat penting dalam menciptakan interaksi sosial. Ruang publik tersebut berfungsi sebagai tempat ketiga di luar tempat tinggal dan tempat kerja yang sering dimanfaatkan seseorang untuk menikmati waktu luang dan menghabiskan waktu bertemu dengan orang-orang terdekat, sehingga pada akhirnya ini akan meningkatkan kohesi sosial. Hasil temuan selanjutnya juga cukup menarik, di mana ternyata kehadiran area pertokoan justru memiliki kontribusi negatif terhadap pembentukan modal sosial. Kehadiran wilayah pertokoan di suatu wilayah ternyata tidak hanya dikunjungi oleh penduduk setempat, tetapi juga bisa mengundang orang lain untuk ikut menikmati. Sehingga wilayah tersebut akan menjadi ramai dan justru membuat orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut menghindari kontak dengan orang yang tidak mereka kenal.
dalam kasus di Indonesia. Kondisi ini juga diperparah di mana sebagian wilayah pertokoan tidak didukung dengan kondisi trotoar yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Selain itu juga seringkali tidak menyediakan lahan parkir yang memadai. Trotoar yang ditemui umumnya sangat sempit, bahkan seringkali diisi oleh para penjual dan tak jarang digunakan oleh para pengguna kendaraan, sehingga trotoar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Trotoar seharusnya bisa menjadi media untuk memfasilitasi interaksi sosial. Konektivitas jalan yang tinggi ternyata secara konsisten menunjukkan hasil yang berseberangan, di mana bahwa konektivitas yang tinggi justru menurunkan pembentukan modal sosial. Hal ini masih sama dengan temuan yang pertama, bahwa ternyata konektivitas jalan yang tinggi tidak menstimulasi orang untuk nyaman berjalan kaki, tetapi sebaliknya semakin tergantung pada kendaraan pribadi, sehingga menimbulkan kemacetan dan alokasi waktu untuk aktivitas yang lain, termasuk menjalin interaksi sosial, juga akan berkurang. Dengan subsampel semua perkotaan, maka dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu kota kecil dan menengah dan kota besar metropolitan. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata di kota kecil dan menengah, kepadatan berkontribusi positif. Artinya, modal sosial cenderung lebih tinggi di kota kecil dan menengah dibandingkan di kota besar. Hasil selanjutnya juga masih menguatkan argumen bahwa keberadaan ruang publik masih secara konsisten menunjukkan bahwa ruang publik tersebut penting untuk memfasilitasi terjadinya interaksi sosial, khususnya di kota besar dan metropolitan, tapi tidak di kota kecil dan menengah. Konektivitas jalan juga sekali lagi masih menunjukkan hubungan negatif dengan pembentukan modal sosial, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil studi ini adalah hasil empiris studi ini secara konsisten menunjukkan bahwa semakin padat suatu kota, maka tingkat modal sosialnya justru akan semakin rendah. Temuan studi ini juga menggarisbawahi pada pentingnya ketersediaan ruang publik sebagai media untuk memfasilitasi interaksi sosial. Sebaliknya, keberadaan area pertokoan justru memiliki hubungan yang negatif dengan pembentukan modal sosial, sama halnya dengan tingkat konektivitas yang tinggi. Sehingga dapat kita amati bahwa bentuk perkotaan patut menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan perkotaan yang dapat menstimulasi terjadinya interaksi sosial dan mendukung kohesi sosial masyarakat. Rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam studi ini adalah bahwa pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan cara untuk mengelola kepadatan dengan cara yang lebih baik dan menentukan tingkat kepadatan yang optimal di suatu wilayah untuk menjaga keberlanjutan. Ketersediaan ruang publik yang memadai ditunjang dengan kualitas dan estetika yang baik juga perlu menjadi prioritas. Pembuat kebijakan dan perencanaan kota juga perlu mempertimbangkan desain trotoar yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, sehingga mendorong orang untuk senang berjalan kaki yang kemudian menstimulasi interaksi sosial. Aktivitas jalan juga perlu diintegrasikan dalam transportasi publik yang nyaman, sehingga mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Studi ini tentunya memiliki keterbatasan, di mana studi ini belum bisa memberikan jawaban berapakah tingkat kepadatan yang optimal yang seharusnya ditentukan di suatu wilayah. Selain itu, perlu adanya penelitian dengan menggunakan data-data yang lebih lengkap untuk memberikan analisa yang lebih luas. Studi ini juga menggunakan data cross-section sehingga belum memberikan analisa kausalitas yang lebih baik. Demikian penjelasan disertasi saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Doktor Saudari Irfani Fitria Ummul Muzayyanah. Acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilahkan penguji pertama kepada Ibu Dr. Hera Susanti selaku Ketua Penguji untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Beta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudara Irfani ya sampai ke tahap ini. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan novelty. Dalam disertasi saudara telah disampaikan bahwa paling tidak ada dua kebaruan atau novelty yang dihasilkan, yaitu dalam hal studi empiris terkait hubungan bentuk perkotaan dan modal sosial yang memang jarang dilakukan, dan kemudian hasilnya bisa lebih digeneralisasikan dalam konteks yang lebih luas. Ya. Secara implisit dikatakan bahwa penelitian yang lain mungkin lebih spesifik ya, walaupun bisa jadi lebih mendalam. Terutama karena konsep modal sosial ini seperti yang saudara sampaikan,
mempunyai arti yang multidimensi, mungkin seperti itu. Nah, dapatkah saudara bandingkan kelebihan studi saudara yang dapat memberikan generalisasi tentang hubungan bentuk perkotaan dan modal sosial tersebut ya, dibandingkan dengan studi yang sama, namun lebih spesifik dan lebih mendalam. Ya, apakah mungkin ada kelemahannya juga gitu? Pertanyaan yang kedua, hasil empiris studi saudara menunjukkan bahwa semakin padat suatu kota, maka tingkat modal sosialnya semakin rendah, ya, sehingga kemudian direkomendasikan agar pembuat kebijakan itu perlu mempertimbangkan cara untuk mengelola kepadatan. Nah, dapatkah saudara menjelaskan lebih lanjut dalam bentuk seperti apa nih pengelolaan kepadatan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Hera Susanti atas pertanyaannya. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan itu. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, terkait dengan konteks studi yang dibahas, biasanya studi-studi yang ada itu hanya menggunakan satu atau dua kota tertentu. Memang benar seperti yang Ibu katakan bahwa nanti hasilnya akan lebih spesifik dan mendalam. Akan tetapi, seperti tadi saya jelaskan bahwa konteks desain yang berbeda itu akan membawa konteks yang berbeda, sehingga bentuk interaksinya pun akan berbeda. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan sebagai contoh, misalnya saya menggunakan kasus metropolitan cities tadi di Indonesia, maka hasilnya mungkin bisa lebih digeneralisasi dalam konteks hanya kasus kota metropolitan di Indonesia. Tetapi saya tidak bisa mengatakan mungkin hasilnya itu bisa digeneralisasi dalam konteks seluruh kota di Indonesia. Nah, sehingga inilah yang di-highlight oleh beberapa literatur yang mengatakan bahwa perlu ada studi yang meng-capture wilayah-wilayah yang lebih luas, karena mungkin kita membutuhkan kebijakan dalam konteks yang lebih besar. Mungkin kebijakan itu tidak apply for all, tapi setidaknya kita bisa menemukan kebijakan apa yang menjadi benang merah di antara semua kota-kota di wilayah studi tersebut. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana memanage kepadatan. Nah, sebenarnya ini juga pertanyaan yang mungkin berat, akan tetapi mungkin menurut pendapat saya yang bisa dilakukan adalah mungkin bisa dilakukan semacam pembatasan. Jadi misalnya suatu area itu idealnya misalnya berapa, misalnya bangunan segini misalnya harusnya dihuni oleh berapa orang, atau misalnya dengan bentuk yang seperti ini harusnya tersedia ruang publik dalam jarak berapa meter seperti itu. Jadi ketika misalnya memang misalnya, dan juga harus ada perizinan yang jelas kalau dalam konteks di Indonesia saya pikir. Jadi karena kan kalau kita melihat kita masuk ke kota besar itu kita bisa menemukan orang tinggal di gang-gang sempit yang sebenarnya mungkin itu perizinannya juga tidak ada dan sebagainya. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu yang bisa dilakukan seperti itu. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Apakah ada komentar atas jawaban? Promovenda, Ibu Hera. Iya, Bu Beta. Begini, karena kalau kita melihat di kota-kota besar di Indonesia, maka kecenderungannya semakin padatnya penduduk tersebut itu karena rumahnya itu menjadi vertikal, misalnya dalam apartemen atau yang lainnya. Nah, dan hal ini sangat mungkin akan diikuti oleh kota-kota yang lainnya, gitu ya. Sehingga mungkin perlu dipikirkan juga, apakah memang yang sekarang itu sudah terlalu padat, gitu ya, atau bisa dikelola dengan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Ya mungkin dengan kondisi jumlah penduduk yang memang sudah terlalu banyak di negara kita juga, dan juga dengan mungkin tidak bisa mengimbangi antara istilahnya kapasitas tanah dengan jumlah penduduk yang membutuhkan perumahan, sehingga pada akhirnya solusinya adalah dibangun bangunan yang vertikal. Sebenarnya bangunan vertikal ini juga merupakan jawaban atas harga-harga lahan yang sebenarnya semakin mahal. Dan tentunya dengan harga mahal yang misalnya kita tinggal di core cities atau pusat kota yang semakin mahal, pasti orang akan minggir tinggal di wilayah-wilayah yang lebih suburban seperti misalnya
tinggal di Depok, tinggal di Bogor. Nah, itu pun nanti juga akan mengindus orang lain untuk akhirnya memilih ke tempat yang pinggir karena mungkin mereka tidak bisa afford untuk membeli di pusat kota. Sehingga pada akhirnya ya mungkin itu tadi perlu difikirkan apakah memang misalnya suatu kawasan itu perlu dijadikan kawasan perumahan atau tidak. Jika memang peruntukannya untuk ruang terbuka hijau, berarti seharusnya kan bisa dihindari. Mungkin bisa dibatasi atau mungkin memang solusinya adalah dengan dibuat bangunan dalam bentuk vertikal. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan penguji Bapak Profesor Muhammad Ihsan PhD untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih Ibu Ketua Sidang, Ibu Dekan. Selamat dulu ke Irfani yang sudah mencapai tahap terakhir dari penulisan disertasi proses doktor ini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya ingin mengajukan dua pertanyaan yang mungkin tidak beyond your study, scope of the study, tapi saya ingin Anda menjawabnya pertanyaan ini. Terus satu pertanyaan ini saya kira punya hubungannya langsung dengan dalam scope studi saudara. Yang pertama, apakah kesimpulan saudara, saudari Promovendus itu berbeda antara kota-kota di Jawa yang sangat padat dengan kota-kota di luar Jawa? Apakah ada perbedaan karakteristik atau tidak? Itu satu. Yang kedua, ini yang di luar ruang lingkup studi saudara adalah saya melihat soal fenomena kemiskinan di Indonesia. Kalau dulu kemiskinan itu datang dari pedesaan, sekarang sudah mengarah ke arah kemiskinan perkotaan sama kemiskinan pedesaan itu hampir sama tingkat insidensinya dan intensitasnya. Pertanyaan saya, apakah kesimpulan saudara mempunyai hubungan apa implikasinya terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga, apakah ada hubungan kausalitas antara intensitas kemiskinan di perkotaan dengan ketersediaan modal sosial? Demikian pertanyaan-pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Profesor Muhammad Ihsan atas pertanyaan. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan. Baik, terkait dengan pertanyaan yang pertama, apakah terjadi perbedaan modal sosial antara di kota-kota di Pulau Jawa dengan kota-kota di non-Jawa, seperti itu. Baik, sebenarnya kemarin dalam ketika saya mencoba mensortir sampel, saya hanya menggunakan kota-kota di Indonesia. Surprisingly, ternyata bahwa dari list semua kota itu hanya ada 10 kota yang sebenarnya masuk kategori small cities. Sisanya adalah sudah masuk kategori medium, large, dan bahkan metropolitan cities. Sehingga mungkin tadi kalau kita lihat, mungkin menurut pendapat saya memang akan ada perbedaan antara modal sosial di Jawa, di Pulau Jawa, maksudnya secara keseluruhan, yang sudah sangat padat dengan di luar Jawa. Akan tetapi mungkin menurut pendapat saya juga modal sosial itu juga tergantung pada culture sebenarnya. Kalau misalnya kita amati, biasanya bentuk hubungan modal sosial di wilayah perkotaan itu dicirikan dengan hubungan yang sebenarnya kalau disebut sebagai hubungan yang thin dan indirect. Artinya mereka bisa saling mengenal, tapi bukan karena hubungan kekerabatan atau hubungan yang akrab, tapi mungkin mereka mengenal hanya karena mungkin sharing interest yang sama, atau join clubs yang sama, atau mungkin entah nge-gym atau segala macam. Tapi mungkin di kota-kota yang kecil, itu biasanya orang karena dengan biasanya tidak cenderung padat, biasanya mereka akan tercipta suasana yang lebih akrab, sehingga mungkin modal sosial juga akan cenderung lebih besar. Kemudian terkait dengan intensitas kemiskinan yang kedua ya. Terkait dengan intensitas kemiskinan yang kedua, sebenarnya bahwa
perkotaan itu terjadi kompetisi yang sangat cepat atau kompetisi yang sangat berat. Artinya hanya orang-orang yang bisa survive lah yang mungkin bisa bertahan di wilayah perkotaan, atau kita sebutnya adalah survival of the fittest. Jadi hanya orang-orang yang mungkin bisa mengadopsi gaya hidup perkotaan dengan kompetisi yang begitu cepat, itulah yang akan bertahan. Sehingga mungkin kita akan lihat orang-orang yang tidak bisa bertahan, dia tidak punya income, mungkin dia harus minggir tinggal di wilayah-wilayah kumuh. Dan hal inilah yang mungkin membuat intensitas perkotaan menjadi lebih besar. Kemudian terkait dengan pertanyaan ketiga, mohon maaf Prof. Bagaimana kesimpulan dari studi saudara terhadap kebijakan pengurangan penanggulangan kemiskinan di perkotaan? Oke, baik. Sebenarnya kita juga bisa memulai kebijakan, kita bisa mendesain kota yang seharusnya itu adalah memiliki infrastruktur yang memadai. Jadi seharusnya kita mulai dari misalnya revitalisasi wilayah-wilayah kumuh atau wilayah-wilayah yang memang tidak mempunyai infrastruktur yang memadai. Jadi dengan begitu mungkin akan mengurangi gap antara wilayah yang istilahnya elit dengan wilayah yang mungkin terpinggirkan. Jadi dalam pembangunan kota seharusnya juga terjadi ada konsistensi bahwa jika memang lokasi ini adalah untuk perumahan, lokasi ini adalah untuk pertokoan, lokasi ini adalah terbuka hijau, maka seharusnya implementasinya juga lebih bisa diimplementasikan dengan baik. Sehingga untuk mengurangi intensitas kemiskinan tersebut, mungkin solusinya adalah merevitalisasi kawasan kumuh dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, atau juga bisa tanda kutip mengendalikan arus urbanisasi, mengurangi orang-orang yang mungkin tidak tanda kutip tidak kompeten untuk berkompetisi di kota. Mungkin demikian jawaban saya. Terima kasih. Apakah ada komentar lebih lanjut atas jawaban Promovenda, Prof. Ihsan? Saya punya komentar untuk yang kedua ya. Saya kurang setuju dengan jawaban saudara. Kalau kita lihat di Amerika, misalnya di daerah-daerah slum ya di umumnya terjadi di perkotaan, di tengah-tengah kota. Jadi orang-orang kaya justru pindah ke suburb. Kebalikan dari kesimpulan. Apa ini relevan untuk di Jakarta, di Indonesia atau tidak? Baik, Prof. Mungkin ini menurut pendapat saya, bahwa sebenarnya mungkin di kota-kota besar kita juga bisa menemukan wilayah kumuh bahkan di tengah perkotaan di kota besar. Tetapi mungkin buat sebagian orang yang mungkin memiliki income yang lebih tinggi, mereka juga akan memiliki pilihan untuk memiliki rumah di luar pusat kota. Jadi mungkin seperti modelnya orang Jakarta, jadi kalau weekend misalnya dia ke Bogor atau dia ke Puncak, karena dia mempunyai properti di luar properti utama yang dia tinggali, misalnya untuk urusan pekerjaan seperti itu. Mungkin Jakarta berlaku seperti itu. Bagaimana, Prof. Ihsan? Sudah. Baik. Kalau gitu izinkan saya untuk melanjutkan. Saya persilakan kepada penguji berikutnya, Bapak M. Hali Yudhistira PhD untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Saya persilakan. Terima kasih Bu Petas, Bu Dekan sebagai Ketua Penguji. Pertama saya ucapkan selamat buat Bu Irfani atas capaiannya sampai di tahap ini. Di sini saya ada dua isu yang ingin saya coba raise terkait disertasi saudara. Yang pertama adalah dalam disertasi saya lihat saudara menggunakan two-level regression ya untuk mengcombine perbedaan antara Y dan X, di mana kedua hal ini memiliki level yang berbeda. Dan di saat yang sama Anda menggunakan term effects, term bahasa effects dalam disertasi saudara. Sehingga muncul pertanyaan dari saya adalah bagaimana saudara bisa mengklaim causality atau causal inference dari model ekonometri yang Anda ajukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya baca juga di literatur, terutama literatur urban, itu orang urban pertama kali ketika ingin melihat dampak dari urban
form atau urban density, mereka selalu mulai dari melihat urban form, ukuran urban form di ukuran yang paling sederhana, yaitu density. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa saudara tidak mulai dari situ, terus kemudian secara gradual berpindah ke ukuran-ukuran urban form yang lebih complicated. Itu pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Haliludistir atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terkait dengan pertanyaan pertama, memang dalam melakukan estimasi biasanya yang tujuan kita adalah mengurangi potensi terjadinya bias. Mengapa? Karena kalau misalnya bias, maka hasil kita itu akan tidak valid. Dan salah satu metode atau approach untuk mengurangi bias tersebut adalah kita bisa menggunakan rich set of control variables. Dalam kasus disertasi saya itu bisa ditambahkan di level individu dan di level perkotaan. Memang mungkin potensi bias yang terjadi karena adanya unobserved variable mungkin akan ada, akan tetapi dalam disertasi ini saya tidak bisa mengklaim secara penuh bahwa ini akan menjelaskan kausalitas, akan tetapi setidaknya bisa menjelaskan dalam level asosiasi. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, penggunaan urban density, memang benar seperti tadi dikatakan bahwa density atau urban density itu adalah pengukuran urban form yang paling umum, yang paling banyak digunakan dalam pengukuran urban form. Akan tetapi di beberapa literatur di-highlight bahwa penggunaan urban density itu sendiri, jika kita gunakan sendiri, maka dia tidak akan bisa meng-capture dimensi urban form yang lebih lain. Seperti kita katakan tadi bahwa komponen urban form itu bervariasi dan sangat beragam sekali pengukurannya. Sehingga dengan argumen tersebut, supaya bisa meng-capture dimensi indikator urban form yang lebih luas, maka saya menggunakan pengukuran urban form yang lebih lain sebagai alternatif pengukuran. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Apakah ada komentar atas jawaban Promovenda, Pak Yudis? Cukup dari saya, Bu. Cukup jelas dan cukup baik. Baik. Izinkan saya melanjutkan. Saya persilahkan kepada penguji selanjutnya, yaitu Ibu Dr. Alin Halimatus Sadiah untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Dekan sebagai Ketua Sidang. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudari Promovenda Irfani atas pencapaiannya dan juga publikasinya ya. Selamat. Saya punya dua isu ya, dan dua-duanya itu terkait dengan outcome variable, yaitu social capital. Jadi saudari di studi ini sudah membahas bagaimana faktor ya yang mempengaruhi social capital, dalam hal ini urban form, dan saat ini saya ingin justru memfokuskan pada dependent variable-nya, yaitu social capital. Pertama adalah ini, tidak banyak yang memahami ya pentingnya social capital gitu ya, modal sosial ini. Mungkin bisa nggak saudari Irfani menjelaskan mengapa ini menjadi point of interest saudari gitu. Kenapa mengangkat modal sosial? Pentingnya apa sih modal sosial? Seperti misalnya kalau ada disertasi lain mengangkat misalnya dependent variable-nya growth gitu ya, atau investasi gitu. Itu nggak perlu dijelaskan, banyak orang sudah tahu. Tapi di forum ini mungkin nggak banyak yang tahu kenapa gitu ya. Modal sosial itu penting, terutama kaitkan itu dengan pembangunan ya, konteks pembangunan dan khususnya kesejahteraan kaum kota ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan indikator social capital yang saudari gunakan gitu. Jadi ya dalam diskusi di sidang-sidang sebelumnya kita juga membahas tentang bagaimana modal sosial ini adalah satu variabel yang laten ya, yang definisinya juga bisa dikatakan cukup abstrak, dimensinya banyak ya. Di berbagai studi banyak peneliti menggunakan banyak sekali indikator ya. Nah, kalau saja saudari Irfan ini mempunyai tidak ada batasan dalam data ya, artinya
kan ini menggunakan data Susenas ya, modul yang kalau nggak salah ini juga nggak setiap tahun keluar ya, 3 tahun sekali ya keluar. Indikator apa yang saudari pikir tepat digunakan untuk penelitian ini? Ya, jadi artinya kalau dalam Susenas itu ada ya indikator seperti apa yang saudari pikir tepat. Nah, terkait dengan itu pula dikaitkan dengan konteks pentingnya modal sosial itu sendiri. Sebenarnya kalau saudari Irfani itu punya usul ya kepada BPS katakanlah dalam membangun indikator atau pengukuran modal sosialnya, apa yang sebenarnya harus dimasukkan dalam statistik ya dalam survei rutin BPS untuk itu tadi mengenerate indikator ini, dan kemudian pemerintah menjadi punya tools gitu untuk mengukur over time perkembangan dari modal sosial ini. Sekian dari saya, silakan dijawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Alin Halimatusadi atas pertanyaannya. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terkait dengan mengapa modal sosial itu penting dan bagaimana kaitannya dengan kebijakan pembangunan. Mengapa saya tertarik dengan isu ini? Itu adalah karena saya sekilas pernah membaca awalnya saya mencari topik tentang urban sustainability. Urban sustainability itu juga banyak ada yang menyangkut masalah ekonomi dan lingkungan dan juga masalah-masalah yang lain. Tetapi kemudian saya menemukan suatu quote yang menurut saya itu sangat menarik. Quote-nya itu adalah seperti ini. Mungkin saya pernah sampaikan pada waktu sidang, yaitu adalah if you build more roads, there will be more traffic. But if you build more people places, there will be more people. Dan menurut saya itu sangat menarik karena beberapa kali saya juga pernah menonton mungkin seperti video pendek atau artikel-artikel di World Bank, di World Economic Forum yang menggarisbawahi bahwa orang-orang sekarang itu cenderung merasa depresi karena feel of loneliness. Jadi orang-orang karena mungkin dengan kehidupan yang serba modern, dengan teknologi yang semakin canggih, yang mungkin orang berpikir bahwa kita bisa mereplace, kita tidak bisa bertemu, tapi mungkin kita bisa lewat internet atau segala macam. Sehingga itulah yang membuat mungkin di beberapa negara justru ada orang yang melakukan kayak semacam bunuh diri karena dia merasa loneliness. Jadi ketika dia membutuhkan support sosial, dia tidak memiliki. Nah, sehingga hal inilah yang membuat saya tertarik bahwa mengapa modal sosial itu penting? Ya karena kalau dalam kita kaitkan dengan konsep kebijakan, seperti misalnya, kalau misalnya masyarakat itu memiliki modal sosial yang sangat kuat, seperti misalnya dalam bencana COVID yang mungkin relevan dengan saat ini, saya beri contoh. Jadi mungkin dari sisi negara, mungkin penerimaan negara tidak akan bisa mengcover semua orang. Mungkin tidak akan bisa menolong semua orang. Nah, disinilah pentingnya modal sosial. Lingkungan di mana kita tinggal, kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Dengan kita saling mengenal, kita saling percaya, kita tidak saling curiga dengan sesama, maka kita bisa membantu orang, kita memberikan bantuan yang kita bisa berikan, yang mungkin tidak bisa kita mengandalkan sepenuhnya mungkin dengan pertolongan negara. Jadi mungkin dalam konteks kasus saya berikan contoh seperti ini untuk pengambilan kebijakan. Dan dengan modal sosial yang kuat, maka sebenarnya implementasi kebijakan itu juga akan lebih mudah delivery-nya. Jadi ketika misalnya pemerintah mengumumkan suatu kebijakan, ketika masyarakatnya udah saling terjalin, tidak saling curiga, misalnya saling percaya, bisa saling tolong-menolong, maka efektivitasnya juga akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan pengukuran indikator apa yang tepat untuk modal sosial ini, juga sebenarnya saya menemukan di literatur itu banyak sekali indikator yang saya pikir sangat menarik gitu. Jadi kadang-kadang saya pernah menemukan ada yang mengukur personal relationship. Jadi kalau misalnya bisa diukur dari personal relationship itu juga akan sangat menarik. Di situ ditanyakan apakah misalnya Anda bahagia dengan pertemanan yang Anda miliki, misalnya seperti itu. Apakah Anda merasa Anda mempunyai balance life antara kehidupan kerja dengan kehidupan sosial Anda. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang mungkin kalau dalam menggunakan data Susenas yang selama ini digunakan, sebenarnya banyak pertanyaan itu yang
menduplikasi pertanyaan yang ada di IFLS. Jadi seperti apakah Anda percaya dengan tetangga. Jadi lebih general. Jadi mungkin kalau misalnya boleh mengusulkan, bisa nggak kita mengukur modal sosial itu dengan pertanyaan yang lebih personal. Karena sebenarnya kan itu kan perspektif kita sendiri, bagaimana kita mengukur diri kita berhubungan dengan orang lain. Barangkali demikian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Apakah ada komentar Ibu Alin atas jawaban Pemovenda? Cukup, Ibu Ketua Sidang. Terima kasih. Baik. Saya lanjutkan kepada penguji berikutnya, yaitu Bapak Ibnu Sabri PhD untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan sidang, Ibu Dekan Beta. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu terobosan buat saya ya, suatu dalam bidang perencanaan kota khususnya. Saya sangat mengapresiasi apa temuan yang diberikan, walaupun sesungguhnya ini menjungkir balikkan tradisi pemikiran di dalam perencanaan kota ya. Tetapi langkah awal ini kita perlu apresiasi. Yang saya maksudkan adalah pendekatan yang diambil sebenarnya ya pendekatan klasik ya, sudah mungkin 2 dekade yang lalu. Pertama Anda menyitir, merujuk pemikiran dari urban form yang salah satunya adalah Profesor Cervero ya, mengenai 5D itu. Di situ sebenarnya adalah Profesor Cervero dengan Anda mengambil 3 aspek dari 5D itu, diversity, density, dan juga apa tadi? Desain. Padatan ya. Jadi di situ sebenarnya tujuannya adalah melihat kesejahteraan dari masyarakat yang tinggal dalam suatu kawasan yang kecil. Jadi kawasan-kawasan perumahan ya begitu. Bagaimana mereka mengkonsumsi perjalanan dalam arti kata cost ya. Dalam cost itu sangat terkait bahwa density dan diversity yang ada dalam satu kawasan itu semakin padat, maka dia dalam upaya melakukan perjalanan untuk bekerja, mencari upah ya, upah kerja, ataupun kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya itu semakin padat, maka perjalanan dia semakin pendek gitu ya. Nah di sini kita tidak pernah melihat bahwa di dalamnya apakah ada aspek intangible yang saudara ungkapkan dalam hal ini dalam pengertian sosial kapital ya. Dan itu lebih kepada hal-hal yang tangible gitu ya. Makanya saya apresiasi dengan berani saudara, walaupun yang data yang Anda gunakan sangat makro ya, tetapi upaya yang awal ya menguak seperti itu, walaupun kita di dalam perkotaan, saya menanyakan misalnya ya, apa sih reaksi Anda? Pertanyaan saya ada 2, tapi saya melihat apresiasi yang Anda, temuan yang Anda lakukan. Pertama adalah kita melihat tadi Profesor Ihsan ya menyampaikan bahwa sebenarnya yang dia maksudkan itu terjadi sprawl ya, itu terjadi besar-besaran di kita itu. Sprawl itu adalah upaya orang membangun satu kawasan jauh dari pusat kota dalam bentuk suburb ya. Banyak itu terjadi sekarang di Jakarta maupun juga di Bandung, bahwa itu menggerus lahan ya, menggerus lahan, emisi besar, investasi besar. Dan Anda mengatakan justru itu yang baik gitu ya, karena sosial kapitalnya menjadi meningkat. Semakin orang terisolasi, semakin meningkat. Bagaimana Anda bereaksi terhadap itu gitu ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bahwa kalau Anda bicara temuan Anda yang kedua, Anda mengatakan ruang publik, kalau saya sederhanakan adalah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di dalam desain perkotaan itu adalah untuk kawasan-kawasan yang padat ya pemukimannya gitu. Dan Anda menemukan bahwa tadi kalau kita pakai premis Anda yang pertama, temuan yang Anda pertama justru bertentangan ya, bahwa ruang terbuka hijau penting, tetapi orang jangan berdekatan begitu. Lucu juga ya. Nah ini tolong Anda klaim bahwa itu adalah satu fenomena yang mungkin secara makro Anda bisa katakan betul, tetapi bagaimana Anda melihat
Kalau aspek mikro seperti itu, orang mau ke taman dengan berjalan kaki, dengan sepeda dan lain sebagainya, di mana distance-nya itu menjadi penting gitu ya. Nah, dalam ungkapan ini saya melihat bahwa ada peluang suatu hal yang mungkin perlu diidentifikasi lebih lanjut, atau Anda mungkin bisa menemukan bahwa aspek-aspek intangible itu tidak terungkap di situ ya. Bahwa yang saya katakan tadi, di dalam pengertian intangible yang di dalam kawasan itu, lazimnya adalah mereka mengupayakan suatu layanan perkotaan yang sebenarnya perlu inklusif gitu ya. Di mana sosial kapital itu menjadi sangat penting. Jadi misalnya air bersih, sampah, ya, ataupun bentuk-bentuk sanitasi dan dalam bentuk-bentuk lokal itu menjadi sangat mahal ya. Kalau tidak ada role dari sosial kapital, walaupun kita belum, saya lihat ada potensi Anda ke sana gitu. Nah, tapi di sini bagaimana Anda bisa mengungkapkan itu tadi kan ini kan pertemuan agregat ya. Tidak dalam bentuk kawasan-kawasan yang lazim di dalam perkotaan itu melihat ini sebagai suatu mikroskopis ya dari bentuk sosial kapital yang Anda munculkan. Bagaimana sosial kapital itu ternyata berbeda pada skala yang besar ya. Malah itu buat kita menjadi suatu hal yang karena Anda sudah mempublikasikan ya, kami yakin bahwa itu suatu arena baru ya, yang menurut saya penting sekali untuk dilihat bahwa dalam skala agregat itu bisa berbeda gitu. Itu yang kedua. Nah, bagaimana reaksi Anda terhadap ruang terbuka hijau yang kontradiktif ya dengan temuan Anda itu kalau dalam skala mikro ya. Kemudian yang ya mungkin terakhir lah, ini cuma sekedar out of ini tapi masih relevan ya menurut saya. Adalah kita bicara mengenai COVID-19 saat ini ya. Di mana di sini terkait mengenai kerumunan begitu. Kalau kita perhatikan bahwa sumber dari wabah ini adalah kerumunan-kerumunan yang terjadi di kawasan-kawasan begitu ya, kawasan-kawasan yang padat begitu. Ditemukan bahwa sosial kapital itu trust ya, leadership di antara kelompok ini itu ada suatu bentuk intangible yang sangat penting di dalam membangun komitmen bersama dalam menegakkan protokol kesehatan begitu. Tetapi Anda temukan di sini jarak is matters gitu ya. Sosial kapital semakin jauh dia semakin tinggi sosial kapitalnya. Itu coba mungkin 1 2 3 itu sebenarnya semuanya inline gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa jawab sekaligus gitu. Nah, dan mudah-mudahan Anda bisa memberikan pencerahan kepada ini kita semua dari hasil temuan Anda yang sudah Anda sampaikan ya. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Begitu pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Sabri PSI atas pertanyaannya. Mungkin beberapa hal akan saya konfirmasi terlebih dahulu. Dari hasil studi yang saya temukan, sebenarnya menunjukkan bahwa semakin padat suatu kota, maka justru sosial kapitalnya itu akan semakin rendah. Nah, jadi terkait dengan fenomena sprawl yang tadi terjadi, sebenarnya ini juga banyak diperdebatkan di dalam literatur. Artinya, kalau misalnya kita bicara tentang konsep livability, berarti orang itu harus hidup dengan nyaman. Jika orang itu harus hidup dengan nyaman, berarti dia harus tinggal di tempat yang mungkin bentuknya adalah single housing, bukan apartemen dan segala macamnya. Tetapi di sisi lain, kalau misalnya kita bicara tentang sustainability dengan keterbatasan kapasitas bumi dan tanah yang dimiliki, maka kita tidak bisa lagi pembangunan itu adalah masing-masing orang memiliki single housing yang besar. Kalaupun misalnya tren yang ada sekarang itu adalah orang tinggal di wilayah yang lebih suburban, karena mungkin kompetisi tadi, karena harga tanah semakin mahal, sehingga orang tidak bisa mendapatkan tempat tinggal di pusat kota, sehingga dia harus berpindah ke pinggiran, misalnya ke Depok, ke Bogor, atau mungkin ke Tangerang, segala macamnya. Yang mungkin dia bisa mendapatkan perumahan, tapi dengan luas yang tidak terlalu besar. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan RTH yang padat dan segala macam, memang sebenarnya ini terkait dengan average cost dari pengadaan barang publik. Jadi kalau misalnya memang area itu padat, maka average cost pengadaan barang publik tersebut juga pasti akan lebih rendah. Sehingga kalau menurut pemikiran saya, seharusnya dalam skala mikro itu
misalnya dalam suatu area mungkin perlu dibuat suatu kebijakan, misalnya dalam satu area pemukiman tertentu, misalnya dalam beberapa meter harusnya ada ruang publik. Jadi seperti model-model yang kita temui di luar negeri mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada pemukiman, maka mungkin jarak berapa meternya harus ada, entah misalnya children playground, ataukah misalnya ada taman kota, kecil atau besar, tapi yang itu bisa dimanfaatkan. Jadi masing-masing neighborhood atau masing-masing lingkungan tersebut akan memiliki ruang terbuka hijaunya masing-masing, yang mungkin tidak terlalu besar, tapi bisa dimanfaatkan sebagai media untuk memfasilitasi. Nah, terkait dengan isu COVID ini, saya juga tertarik untuk mencari dan kemudian menemukan bahwa pada saat ini orang baik United Nations maupun UNDP itu mencoba memikirkan apakah kita tidak hanya perlu membangun kota yang tadi, kota yang kompleks, kita tidak hanya perlu membangun kota yang full connectivity, tetapi kita juga butuh membangun kota yang sehat atau health cities. Jadi dikatakan bahwa jika kita memiliki kota yang kompleks, tapi kita juga konektivitas yang tinggi, tetapi jika penduduknya tidak sehat, maka untuk apa seperti itu? Sehingga dalam beberapa diskusi yang saya baca akhir-akhir ini terkait dengan isu COVID adalah perlu mungkin rethinking bagaimana kita membuat atau memanage urban planning itu juga bisa mewujudkan kota yang sehat. Artinya desain itu misalnya, desain yang ada itu seperti Bapak katakan, itu adalah justru menstimulasi orang malas berjalan kaki misalnya, lebih sering menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga akibatnya dalam sisi kesehatan itu adalah membuat orang cenderung inaktif. Kita perlu didesain suatu bentuk kota yang membuat orang itu aktif. Jadi seperti tadi, trotoar yang nyaman untuk orang berjalan kaki. Mungkin disediakan jogging track atau menyediakan lahan-lahan untuk orang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan physical activities, meskipun itu misalnya hanya berjalan kaki rutin ke tempat kerja atau melakukan daily activities-nya. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Apakah ada komentar atas jawaban Promovenda, Pak Sabri? Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita berpindah kepada kopromotor 1, penguji kopromotor 1 pada Bapak B. Raksakamahi, PhD, untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat dulu kepada Promovenda, Saudari Irfani. Saya tahu perjuangan yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Saudari Irfani sehingga sampai kepada tahap ini. Dan karena itu saya memberikan apresiasi kepada Saudari. Ada sedikit pertanyaan, tapi mungkin sifatnya adalah mengkonfirmasi khususnya tentang kebijakan. Nah, tadi kita sudah lihat tadi bahwa penguji sebelumnya, Bapak Ibnu Sabri mengatakan bahwa hasilnya ini sedikit banyak menjungkir balikkan gitu ya, dari temuan-temuan yang mungkin sebelumnya. Memang ada beberapa hal yang cukup menarik dari hasil yang sudah dilakukan dari hasil disertasi ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah salah satu hasil yang menarik itu adalah mengenai fakta perbedaan antara kota kecil dengan kota besar, ya. Gimana hasilnya itu menunjukkan bahwa residence kepadatan itu memiliki efek yang positif kalau di kota kecil, sementara di makin membesar makin kota itu memberikan efek yang negatif terhadap social capital. Dalam salah satu kebijakan disebutkan di situ, yaitu bagaimana itu bisa dilakukan dengan mengelola kepadatan dengan cara yang lebih baik. Nah, walaupun ada disclaimer di situ bahwa studi ini belum bisa memberikan jawaban bagaimana memberikan tingkat kepadatan yang optimal, tetapi kira-kira kebijakan seperti apa yang bisa dilakukan yang ada dalam pemikiran Saudari berdasarkan mungkin pengalaman dari berbagai negara lain gitu ya, untuk mengelola supaya kepadatan ini bisa dikendalikan, khususnya supaya kota-kota kecil, manfaat yang diterima oleh kota-kota kecil tadi terhadap sosial kapital masih bisa dipertahankan. Itu mungkin pertanyaan yang saya ingin kemukakan. Silakan untuk memberikan jawaban. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Benedict Sarasaka Mahir PhD. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terkait dengan bagaimana sebenarnya kita memanage sensitif. Mungkin kalau kita lihat dalam kasus di Indonesia, kota di Indonesia itu memang sudah sangat cenderung padat. Jadi kalau mungkin kita akan amazed bahwa ketika misalnya mungkin ini kontekstual dengan yang pernah saya alami, misalnya saya kesasar masuk suatu jalan, maka kita akan amazed bahwa ternyata di jalan-jalan yang sangat sempit tersebut itu kita bisa menemukan ada orang yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Nah mungkin dengan itulah tadi apa yang terjadi adalah orang mungkin sangat crowded sehingga mungkin tidak tersedia seperti tadi dibilang oleh Bapak Ibu Sabri, sanitasinya mungkin jadi tidak baik, kemudian fasilitas-fasilitas publiknya juga tidak terpenuhi. Sehingga mungkin dalam pemikiran saya yang bisa dipikirkan adalah ketika misalnya kita merencanakan suatu perkotaan, misalnya untuk suatu wilayah pemukiman, kita melihat misalnya minimum ketika misalnya suatu rumah itu dihuni oleh misalnya 4 orang, nah kira-kira berapakah luas rumah yang ideal. Nah sehingga mungkin dengan konsep minimalis yang dibangun adalah setidaknya dengan rumah yang luasnya misalnya hanya 60 meter persegi, tapi mungkin karena keluarganya terlalu banyak, misalnya nenek kakek semua tinggal di situ, itu juga tidak memadai. Nah, sehingga mungkin perlu dipikirkan apakah ketika misalnya kita membangun suatu perumahan, itu juga harus dibarengi dengan ketersediaan berbagai fasilitas publik yang menunjang kebutuhan orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Seperti tadi, jadi misalnya ketersediaan ruang publik, juga ketersediaan fasilitas-fasilitas yang lain yang juga memadai. Mungkin tantangan ini akan berat, bagaimana dengan yang sudah padat seperti ini, tapi mungkin kita bisa mulai dengan menerapkan secara tegas, apa ya maksudnya, antara apa yang direncanakan dengan apa yang diimplementasikan itu dapat terlaksana dengan baik. Mungkin demikian jawaban saya, terima kasih. Apakah ada komentar atas jawaban Promovenda, Pak Mahi? Cukup. Baik. Baik, kalau begitu saya persilahkan kepada penguji selanjutnya yang kebetulan juga adalah co-promotor 2, Bapak Dr. Joni Hartono untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Saudari Promovenda Irvani yang telah sampai pada tahapan ini, dan juga soal publikasi saya kira sudah dicapai dengan hasil yang baik. Ada 2 pertanyaan saya yang saya kira harus dipikirkan mungkin atas hasil-hasil yang saudara capai di dalam disertasi ini. Yang pertama adalah saudara mengatakan bahwa hasil studi ini secara empiris itu berseberangan dengan paradigma new urbanism, ya, bahwa hasilnya berbeda gitu. Saya ingin meminta saudara menjelaskan, saudari menjelaskan ya Promovenda, apa perbedaan utamanya yang menyebabkan hasil empiris saudara itu berseberangan dengan paradigma itu. Jadi penjelasannya sebenarnya ya, misalnya paradigmanya begini karena kenapa efeknya itu misalnya positif sementara di Anda tentu hasilnya yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara mencoba meneliti karena di hasil kesimpulan ada 2 poin. Yang pertama yaitu adalah semakin padat ya tentu social capitalnya semakin rendah dan pentingnya ketersediaan ruang publik. Nah, saya ingin mau bertanya kepada Saudari Promovenda, apakah ada efek yang berbeda ya, yaitu kota, suatu kota yang memiliki kepadatan yang cukup tinggi, tetapi dia memiliki ruang publik, yang satu tidak memiliki ruang publik, apakah ada perbedaan efeknya itu, kepadatan terhadap sosial capital. Jadi, artinya apakah saudara pernah melakukan estimasi atau melakukan analisis cross ya antara kota-kota yang semakin padat tapi dia memiliki ruang publik sama yang tidak memiliki ruang publik. Saya kira itu mungkin Saudari Promovenda bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Joni Hartono atas pertanyaannya. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terkait dengan hasil yang kontradiktif,
paham-paham yang disebut sebagai new urbanism atau complexity itu mengatakan bahwa suatu kota itu harus didesain dengan density yang tinggi, karena tadi sebenarnya dalam konteks ilmu ekonomi itu akan mengurangi marginal cost seseorang untuk melakukan interaksi dengan orang lain, karena kalau misalnya kita berdekatan kita bisa seperti tadi terjadi reaksi interaksi yang spontan, meskipun misalnya kita tidak kenal, tapi mungkin karena kita tahu dia adalah tinggal mungkin di apartemen yang sama atau tinggal di lingkungan yang sama dengan kita bisa sekedar menganggukkan kepala atau bisa sekedar misalnya tersenyum seperti itu. Nah, tetapi dalam studi ini justru menemukan bahwa wilayah-wilayah yang padat di kota-kota di Indonesia itu ternyata bahwa semakin padat justru modal sosialnya itu cenderung semakin turun. Nah, sebenarnya ini fenomena umum yang mungkin terjadi di semua perkotaan di Indonesia. Bahkan kalau misalnya kita membuka statistik modal sosial BPS, itu juga tren menunjukkan bahwa modal sosial di perkotaan di Indonesia itu juga memang cenderung menurun. Jadi secara umum memang dengan karakteristik orang yang tinggal di perkotaan itu biasanya memiliki hubungan yang tidak terlalu kuat. Artinya bukan hubungan yang bersifat sangat akrab atau hubungan yang relatif based atau family based, sehingga ditambah lagi dengan gaya hidup perkotaan yang serba modern, sehingga mungkin mereka harus berkompetisi, kemudian juga semakin individualistis yang membuat nilai-nilai tradisional sosial kapital itu juga akan menurun. Dan itu juga seperti tadi dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di kota itu cenderung kalau dalam literatur dikatakan sebagai full of stranger, sehingga mereka mungkin akan berpapasan dengan orang yang tidak mereka kenal, tapi mungkin mereka tidak menyapa atau mereka justru menghindari keramaian karena tidak ingin bertemu dengan orang-orang yang memang tidak mereka kenal secara personal. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, memang studi ini belum mengakomodasi untuk meng-cross estimasi apakah misalnya dia padat dengan ruang publik, dengan padat dan tidak dengan ruang publik, karena memang perlu diakui bahwa mengumpulkan data terkait dengan urban form itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya membutuhkan waktu hampir lebih dari 3 atau sampai 4 bulan, dan itu pun datanya bersifat agregat. Artinya saya tidak bisa mendapatkan data dari level mikro, saya tidak bisa tahu informasi misalnya trotoarnya bentuknya seperti ini, atau sebenarnya mungkin bisa dalam studi yang lebih lanjutan nanti, atau jika misalnya ada survei mungkin bisa ditanyakan apakah trotoar di sekitar Anda itu nyaman dan segala macam, ketersediaan ruang publiknya itu apakah menarik untuk digunakan. Nah, itu biasanya di beberapa literatur yang ada, kalau menggunakan studi di negara maju, mungkin dengan data yang lebih baik, itu bisa tercapture. Nah, tetapi dalam studi ini, karena memang datanya terlalu agregat, itu memang hasilnya, ya setidaknya memberikan gambaran umum secara besar, tapi mungkin memang belum bisa memberikan analisis secara mikro yang lebih mendalam. Demikian jawaban saya, terima kasih. Baik. Apakah ada komentar atas jawaban Promovenda, Pak Joni? Sudah cukup. Baik. Terima kasih. Waktu habis. Ujian telah selesai. Ujian telah berakhir. Izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang kami skors untuk beberapa saat. Tim penguji promosi Dr. UI meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya dan mohon untuk tidak meninggalkan ruang sidang promosi doktor ini, karena tim penguji promosi doktor akan kembali pada ruang sidang online. The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FEBUI, is a modern, dynamic, and welcoming campus, a place to study for the nation's future leaders. And it ensures
Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Hesselmans, I'm from Blanda, and one of the many things I like about Fakultas Ekonomi and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FEB UI has three departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting, with specified courses such as With more than 65 years of experience as a prestigious educational institution in Indonesia, we have become one of the few that consistently produce the best graduates in the country. The development of FEB UI is not only limited in the standard degree education, but also in non-degree education, research, and consulting. Through cooperation, we always strive to provide benefits for both parties involved. Hi, I'm Narumi Ishikawa from Japan Chiba University. Thank you for FEB to expanding my knowledge. Thank you for Universitas Indonesia. Terima kasih banyak. Currently, there are plenty of FEB UI graduates who occupy key positions both in the government and private companies, local and international. The Faculty of Economics and Business University of Indonesia welcomes the entire academic community with open arms to achieve a bright and successful future together. Part of FEB UI. Be part of FEB UI for a better future. FEB UI, massive campus with great people and unique local food. Calon doktor Saudari Irfani Fitria Umul Muzayana dipersilakan masuk ke ruang sidang dan harap mengaktifkan kamera serta audio. Bisa dimulai? Calon Doktor Saudari Irfani Fitria Umul Muzayana, kami telah mempelajari disertasi yang Saudari ajukan kepada kami, serta memperhatikan pembelaan Saudari atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami.
promotor yang diketuai oleh Bapak Profesor Suhasil Nazara PhD telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudari dan program studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil riset, dan publikasi artikel ilmiah saudari. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudari Irfani Fitria Ummul Muzayanah menjadi doktor dalam program studi ilmu ekonomi kekhususan dengan yudisium cum laude. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Irfani Fitria Ummul Muzayanah atas gelar yang saudara peroleh. Kali lagi, selamat atas capaian yang telah Anda peroleh hingga saat ini. Selanjutnya saya persilahkan promotor Bapak Profesor Suhasil Nazara PhD untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, Ibu Dekan Beta Gitahari. Yang saya hormati tim penguji di bawah pimpinan Ibu Dr. Hera Susanti. Yang saya hormati juga rekan-rekan kopromotor, Pak Mahi dan Pak Joni. Dan yang berbahagia, Saudari Dr. Irfani Fitria Ummul Muzayanah. Pertama tentu saya ingin mengucapkan selamat untuk capaian gelar doktor yang pada sore ini kita konfirmasi untuk Saudari Fani. Kalau buat saya, sejak beberapa waktu yang lalu, sejak kita melalui program S3 ini, penulisan disertasi, lalu Saudari Irfani konsultasi beberapa kali, ketemu saya masih secara fisik di kantor, dari kantor saya yang lama sampai dengan sekarang yang baru. Beberapa kali ketemu, saya bisa langsung merasa bahwa ini salah satu promovendus yang akan sangat mudah melalui proses disertasi ini, dan saya rasa hasil pada hari ini, bukan hanya pada hari ini, tapi proses yang Anda lewati itu mengkonfirmasi keyakinan saya dan juga keyakinan para promotor. Saudari Irfani, kami bangga dengan prestasi yang Anda capai. Status cum laude ini sudah cukup lama tidak diberikan oleh Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi, FEB UI, dan kalau pada hari ini diberikan, itu adalah karena pencapaian saudari, terutama memecahkan rekor-rekor yang selama ini yang dianggap sebagai kriteria yang sangat susah untuk dipenuhi. Kriteria yang dianggap paling susah itu adalah masa studi 4 tahun. Di samping itu, tentu Anda adalah dokter yang IPK-nya cukup tinggi, dan Saudari Irfani adalah dokter pertama yang lulus dengan berbagai macam persyaratan publikasi internasional, presentasi di di conference, di seminar ilmiah, conference ilmiah, bahkan juga di tingkat internasional, dan ini adalah prestasi yang membanggakan. Saya selalu ngerasa kalau membimbing mahasiswa atau mahasiswi yang pinter itu biasanya kita nggak cukup waktu dalam konteks ketemu. Ketemunya belum lama, papernya udah jadi. Baru masanya sebentar, kemudian jurnalnya udah terbit. Tapi kalau membimbing mahasiswa yang susah itu biasanya lama malah. Ketemu terus malah tambah kenal, terus tambah kontak-kontakan, terus tambah sering WA terus. Nah, buat Anda termasuk yang WA-nya singkat, padat, cuman lapor udah selesai publikasi, udah selesai papernya, dan seterusnya. Jadi selamat untuk sekali lagi untuk prestasinya, dan saya ingin menyampaikan bahwa disertasi Anda ini seyogyanya bukan karya yang terakhir.
menjadi dokter itu berarti Anda memulai suatu proses di mana Anda akan dianggap sebagai scholar. Dan saya berharap Saudari Irfani akan menggunakan gelar doktornya itu sebagai basis, sebagai scholar yang betul-betul dapat memberi kontribusi kepada pemikiran-pemikiran selanjutnya, memberi kontribusi kepada dokter-dokter selanjutnya, memberi kontribusi kepada meluluskan mahasiswa di program S1, S2, dan S3. Saya bangga dengan Saudari Irfani yang sekarang adalah dosen, dan moga-moga bisa meneruskan dedikasi di bidang akademik. Tetapi kalau nanti satu hari jadinya kayak saya atau jadi kayak Pak Ican, keluar dari kampus sementara dan berkontribusi kepada dunia kebijakan, ya nggak apa-apa juga. Anda ada di dalam track yang bisa melakukan kontribusi di banyak dunia akademik maupun dunia kebijakan. Dengan Anda mendapat gelar doktor, ruang itu menjadi terbuka sangat lebar. Saudari Irfani, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Anda sebagai dalam hal penulisan substansi disertasi ini. Apa yang Anda temukan itu tidak konvensional. Dan karena itu bisa akan menjadi terus perdebatan. Saya berharap Anda bisa terus membuka wawasan, menerima masukan, meneruskan proses pemikiran. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu, itu adalah pemikiran yang selanjutnya saya rasa. Memikirkan konteks makro dan mikro dari permasalahan modal sosial ini. Pada tataran mana dia pas untuk didiskusikan. Dan seperti apa harusnya treatment makro dan mikro dari dunia akademik, maupun begitu kita bawa ke dunia realita seperti yang ditanyakan oleh Prof. Iksan tadi. Di dunia realita yang kita hadapi adalah masalah sosial. Apakah masalah sosial ini bisa diatasi dengan modal sosial? Seperti apa modal sosial itu berkontribusi kepada penanganan masalah sosial? Ataukah permasalahan sosial itu kita tangani murni dengan prinsip-prinsip ekonomi? Apakah keduanya merupakan komplement atau bagaimana keduanya itu bisa saling berinteraksi, yang pada gilirannya kemudian memberi masukan kepada kebijakan. Ini adalah ruang yang sangat terbuka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Saya rasa akan mendapatkan manfaat dari disertasi Anda, dan moga-moga nanti akan bisa memperbaharui yang namanya pengajaran ekonomi perkotaan di FEB UI maupun di UI maupun di tempat-tempat lain. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat. Semoga apa yang Anda peroleh pada hari ini itu akan bisa Anda lanjutkan dan memberi kontribusi-kontribusi selanjutnya. Untuk itu pada kesempatan pada sore hari ini saya persilakan Saudari Dr. Irfani untuk juga bisa menyampaikan sambutan singkatnya. Silakan. Terima kasih Profesor Swahasil Nazari PhD atas kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan sambutan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang Ibu Dr. Beta Yulianita Gitahari. Yang terhormat tim promotor Profesor Swahasil Nazara PhD, Bapak Benediktus Raksaka Mahi PhD, dan Bapak Dr. Joni Hartono. Yang saya hormati tim penguji Ibu Dr. Hera Susanti, Profesor Muhammad Iksan, Muhammad Halim Yudhistira PhD, Ibu Dr. Alin Halimatus Sadia, dan Bapak Ibnu Sabri PhD. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur tak terkira kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izinnya lah saya bisa sampai pada tahap ini. Tak berlebihan rasanya jika saya mengatakan bahwa segala pencapaian yang saya peroleh hingga saat ini terjadi bukan karena kehebatan diri saya, tapi karena kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada saya. Perjalanan menempuh studi S3 ini tentu tidak mudah dan tidak selalu berjalan dengan mulus dan penuh dengan tantangan. Perjalanan ini dimulai dengan perjuangan untuk mendapatkan beasiswa, kemudian pernah mengalami kegagalan ketika harus masuk di ujian yang pertama dan baru berhasil masuk menembus pada ujian kedua.
Oleh karena itulah, sehari sebelum saya menginjakkan kaki mulai belajar di PPIE, saya berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya meminta, mudahkanlah perjalanan ini dan pertemukanlah saya dengan orang-orang yang baik. Rupanya Allah memang maha baik. Saya dipertemukan dengan pembimbing yang sangat baik dan tim promotor yang luar biasa. Terima kasih dan hormat saya kepada promotor saya, Profesor Suhasil Nasira PhD, yang selalu berkenan meluangkan waktunya untuk bertemu dan berdiskusi. Di tengah-tengah segala kesibukannya mengemban tugas negara, baik pada waktu menjabat sebagai Kepala BKF maupun saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Semoga Tuhan memberikan kemudahan dan kesehatan kepada Bapak dalam mengemban tugas ini. Juga kepada Bapak Benediktus Raksakamahi, terima kasih banyak atas full supportnya yang sangat luar biasa, yang juga selalu bersedia meluangkan waktunya, memberikan perhatian dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan dan selalu memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk memperbaiki kualitas disertasi dan tesis saya. Juga kepada Bapak Dr. Jenny Hartono, terima kasih karena telah begitu sabar dalam membimbing saya, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan juga terima kasih karena telah mengenalkan saya dengan dunia Scopus, mengajarkan saya bagaimana cara menulis yang baik, dan juga tentu segala masukan yang sangat bermanfaat dalam memperbaiki kualitas disertasi dan dokter saya. Kepada tim penguji yang terhormat, saya juga menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Hera Susanti, Profesor Muhammad Ihsan, Muhammad Halil Yudhistira, Ibu Dr. Halin Halimatusadiah, dan juga Bapak Ibu Sapi atas semua masukan yang sangat kritis dan sangat baik yang membantu saya memperbaiki kualitas disertasi saya. Juga untuk Bapak Ibu Sapi PhD, terima kasih karena telah berkenan datang jauh-jauh dari Bandung pada waktu itu untuk menghadiri sidang proposal saya. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan finansial, juga kepada bantuan dana hibah Fitma dari DRPM UI yang turut berkontribusi finansial terhadap studi dan riset saya. Allah yang maha baik juga mempertemukan saya dengan orang-orang yang baik dan supporting system yang sangat luar biasa, yang tentunya tanpa bantuan mereka semua saya tidak akan bisa menyelesaikan studi ini dengan mudah. Untuk sahabat terbaik saya, Dinda Ananindar, terima kasih karena telah ikut mendampingi dan membantu saya berkutat dengan data-data Susenas. Juga untuk Muhammad Sendi Alfarabi, terima kasih karena membantu saya berjuang untuk mendapatkan data melalui software ArcGIS. Terima kasih khusus juga saya sampaikan untuk tim RPM FEBUI, Ibu Dwini Handayani, terima kasih karena telah menjadi pimpinan sekaligus bisa menjadi kakak yang baik, yang selalu setia mendengarkan segala keluh kesah saya dan memberikan dukungan terbaiknya. Juga untuk Mbak Wida, yang sangat cekatan sekali membantu dalam menyelesaikan segala urusan-urusan receh yang perlu dibereskan. Untuk adik-adik RPM, Mas Ari dan Mas Galuh, terima kasih karena selalu siap sedia untuk membantu kapanpun diperlukan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk pimpinan saya yang baru Ibu Dwi Nastiti, terima kasih karena selalu memberikan semangatnya kepada saya. Rasa terima kasih juga spesial saya sampaikan kepada teman-teman yang seperti saudara sendiri di grup Janjian Turun dan Makan, kepada Tika, Kenny, Kisha, dan Asin yang sudah bersedia menjadi MC pada hari ini, dan juga kepada Bang Pei. Terima kasih karena sudah selalu ada dan membuat kehidupan kampus menjadi semakin lebih berwarna. Kepada sahabat saya sejak SMP, Yasmin, Hartini, dan Dia Surya, sudah lebih dari 20 tahun kita saling mengenal, dan semoga jarak antar kota dan antar benua tidak membuat persahabatan kita. Juga untuk teman-teman seperjuangan saya, Ibu Ambar, Mbak Maya, dan juga Gadis, semangat terus dan semoga bisa mencapai tahap ini dengan segera. Untuk Flora, juga terima kasih karena telah menjadi teman bersama di Deskan Perpustakaan selama ini. Semangat terus maju. Juga untuk senior-senior dan teman-teman PPI yang telah hadir, terima kasih banyak. Fitri, Mas Iman, Mbak Novi, Mbak Ipe, Mbak Anita, Mas Arif, dan juga teman-teman alumni yang menyempatkan hadir. Mas Winnie, Mas Iman, Pak Hendra, Mbak Yani, dan semuanya yang maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Juga untuk teman-teman mahasiswa yang selalu bersemangat, kepada Kerinda, Jati, Rohman, Askademi, dan juga Afri. Dan yang paling spesial di antara semuanya, untuk kedua orang tua saya, Bapak Yusuf dan Ibu Wilis, terima kasih banyak atas semua dukungan, kasih sayang, dan doa paling tulus yang tidak pernah terputus. Terima kasih karena telah begitu sempurna membesarkan saya dan menjadikan saya seperti sekarang ini. Disertasi ini juga saya dedikasikan untuk keluarga tercinta saya. Jalanan ini semakin berwarna karena saya harus mengemban tugas, tidak hanya sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang pengajar di kampus, tetapi juga seorang ibu yang harus mengurus keluarga dan membesarkan 4 anak yang luar biasa kritis dan kreatif. Untuk suami tercinta, Muhammad Aji Sujarwo, seseorang yang telah dengan sangat sabar menghadapi segala fluktuasi saya dan membantu mengamankan situasi di rumah ketika saya harus berkonsentrasi.
Terima kasih karena telah menjadi pendamping, sekaligus menjadi sahabat dan comfort zone. Untuk harta yang paling berharga yang Allah berikan kepada saya, yang selalu menjadi penyemangat hidup, anak-anakku tercinta, Alia, Kansa, Khaira, dan Safia. Semoga Allah jadikan kalian anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berilmu dan bermanfaat. Untuk kedua adik saya, Rosi dan Afif, terima kasih karena membantu menjalani semua proses ini. Salam hormat dan terima kasih untuk Bapak, Ibu mertua saya, adik-adik ipar dan juga tentunya keluarga besar Sumali atas segala doa dan dukungannya. Kepada Bapak Sugiarso dan juga Ibu Diah, selaku pejabat program PPIE, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Untuk staf PPIE, Mbak Mila yang sangat telaten dan baik sekali dalam membantu keperluan saya. Juga untuk semua tim PPIE yang membantu terlaksananya promosi ini, Mbak Yati, Mas Pras, Mbak Mirna, Pak Wasi, dan semuanya. Terima kasih atas bantuannya. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada senior dan guru-guru saya di Departemen Ilmu Ekonomi. Mas Teguh Dartanto, Pak Fit Adrison, Uni Rahmatina, Mas Abdillah, Kak Caikal, Mas Susan, Kak Komara, dan Pak Nusul. Terima kasih banyak karena berkenan pada hari ini dan juga Kak Fitra. Untuk staf Departemen IE yang selalu siap membantu, Mbak Rini, Mbak Kiki, dan Mbak Endang. Terima kasih banyak. Dan untuk semua orang yang telah menjadi bagian dari supporting system selama ini, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, dan yang sudah menyempatkan hadir tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih baik dari semuanya. Terakhir, izinkan saya mengulang apa yang pernah dinasihatkan oleh Profesor Suhasil kepada saya pada saat awal saya menulis disertasi. Bahwa menjadi seorang dokter itu bukan soal disertasi yang ditulis, bukan pula soal paper yang dipublikasikan. Menjadi seorang dokter itu adalah suatu proses. Proses dari tidak tahu hingga akhirnya menjadi tahu. Proses mengajukan pertanyaan hingga akhirnya menemukan jawaban. Proses menjalani proses itu sendiri dan terus berjuang dan bertahan hingga sampai akhirnya sampai ke tujuan. Proses itulah yang akan membentuk siapa kita dan mengubah mindset kita hingga kita siap menjadi seorang dokter yang sesungguhnya yang akan berkontribusi lebih banyak. Semoga ilmu yang saya peroleh bermanfaat dan membawa kebaikan untuk orang-orang di sekitar saya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Beta masih mute. Sudah. Masih mute ini ya? Mute, Bu Beta. Sudah. Beta? Mute. Hadirin yang saya hormati, Dr. Irfani Fitria Ummul Muzayyanah adalah Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-117. Atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat sekali lagi kepada Dr. Irfani Fitria Ummul Muzayyanah atas gelar yang saudara peroleh. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Dengan demikian, sidang promosi doktor di Universitas Indonesia telah selesai. Kami persilakan pembimbing dan penguji untuk mengucapkan selamat kepada Saudari Dr. Irfani Fitria Ummul Muzayyanah. Yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Dr. Hera Susanti untuk memberikan salam selamat. Selamat, Saudara Irfani. Semoga ilmu yang diperoleh dan juga gelar doktor yang diterima itu bermanfaat bagi saudara, keluarga, dan juga FE dan yang lebih luas lagi. Selamat. Selanjutnya, kepada Bapak Profesor Muhammad Ihsan, PhD. Selamat pada Dr. Irfani. Seperti dikatakan oleh Pak Profesor Swa tadi, dokter itu adalah langkah permulaan. Masih panjang jalan. Dokter kalau berhenti publikasinya ya nggak dokter lagi. Jadi mudah-mudahan terus berkarya, mengabdi. Ini mengabdinya ke
balik ke fakultas ya. Jadi menambah stok orang-orang pintar di fakultas. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Hale Yudhistira PhD. Selamat ya Van atas gelarnya. Ditunggu di kolaborasi paper-paper selanjutnya di grup riset kita. Terima kasih. Selamat Fani. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dr. Alin Halimatus Sadia. Selamat ya Fani, semoga ilmunya berkah, terus publikasi. Selanjutnya kepada Bapak Ibnu Syabri PhD. Selamat Dr. Irfani. Insyaallah semoga ilmunya bermanfaat ya untuk pengembangan sumber daya manusia di UI dan juga di negara kita ya. Rising star, muda. Mudah-mudahan sukses ya untuk karir selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Kopromotor Benediktus Raksakamahi PhD. Selamat Dr. Irfani Fitria. Ini merupakan sebuah langkah awal seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Suhasil, dan kita juga berharap bahwa dengan semangat yang sama, lanjutkan terus semangat untuk berpublikasi, dan moga-moga selalu sukses sebagai pengajar dan peneliti di Fakultas Ekonomi UI. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Kopromotor 2, Dr. Joni Hartono, kami persilakan. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Irfani atas pencapaian ini, dan sekarang saya harus memanggilnya dengan dokter. Kedua, mungkin Dr. Fani tinggal di daerah yang kepadatan penduduknya tinggi, semoga bisa menselaraskan antara social capital di daerah itu dengan publikasi Scopus di kampusnya. Terima kasih. Yang terakhir kami persilakan kepada Bapak Promotor, Bapak Profesor Suhasil Nazara PhD. Terima kasih Dr. Irfani, selamat sekali lagi. Moga-moga bisa ketemu di lain kesempatan, terus berkarya, dan terus menggunakan gelar doktornya untuk menginspirasi yang lain, mencetak lulusan-lulusan pendidikan tinggi yang baru, lulusan S1, S2, dan S3. Terima kasih, salam untuk keluarga. Sehat terus ya semuanya. Terima kasih. Kami persilakan Ketua Sidang, tim promotor, dan tim penguji untuk meninggalkan ruang promosi. Tinggal kita leave aja kan? Sampai ketemu Akhir lagi. kata, kami ucapkan selamat sore dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online ujian promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat Kami ya, berikan Fani. waktu 15 menit bagi para tamu untuk memberikan ucapan selamat kepada dokter baru. Silakan untuk menyalakan audio serta kamera. Terima kasih. Ruang sidang secara otomatis akan tertutup dalam 15 menit ke depan. Selamat Mbak Fani. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Hera, Pak Yudis, Pak Ibeng, terima kasih. Terima kasih Yudis. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Bu Hera, Pak Fani, Bu Beta, Selamat. ini Pak Mahir, Lagi. Prof. Ican, Terima kasih Ibeng. Mbak Irma. Terima kasih Bu Hera, Pak Pak Fani, selamat ya. Terima kasih Bapak Ibu matur suwun. Dan hadir. Selamat Fani. Selamat ya. Fani, selamat. Aku disebut. Alhamdulillah. Selamat ya. Fani, Selamat ya. Selamat ya Kak Fani. Terima kasih Uni Rahmat. Ibu Irfani. Mbak Irfani, selamat.
Lagi. Oh, Mas Rafiq, Mas Selamat Ari, terima kasih. sama Tante Fani. Fani selamat ya dari Wisam dan J. Mas Arina, dia, Terima kasih. Mari, terima kasih. Mas Rafiq, terima kasih. Tante Fani. Selamat ya. Fani, selamat. Rocky Chan, terima kasih. Sukses terus. Terima kasih. Oh iya. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Bapak Ibu dimanapun, semoga sehat selalu, semangat selalu. Cynthia, terima kasih. Cynthia, terima kasih.